المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد ya ahbabana billah, duyufana al-a'iza, para penggemar majelis ilmu, majelis zikir, majelis daurah di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pukul 12.08 siang hari ini dalam suasana aman, tenang, nyaman, sehat afiat. Mudah-mudahan dengan ribu ucapan alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin siwah. Allah kekalkan dan Allah abadikan kesehatan, keafiatan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup, nyenyak tidurnya, lalu dan selera makannya, dan juga nikmat ibadahnya, puas dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan ketenangan dan ketentraman yang Allah berikan kepada kita. Dan juga mudah-mudahan Allah kekalkan nikmatu talabil ilm, nikmat menuntut ilmu, nikmat mengaji, nikmat talaki, nikmat zikir, nikmat mengabdi dan bertakwa kepada Sang Pencipta Jalla Jalaluh, sehingga nanti di saat di penghujung sewaktu kita akan hembuskan nafas yang terakhir, nafas kita hembuskan dengan iringan kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan mulut kita kumat kami berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan, tiada yang disembah, tiada yang dimohon, tiada yang kita harapkan perlindungan dan juga dengan penjagaannya, tiada yang menyelamatkan kita daripada azab kubur dan juga daripada kesesatan api neraka, dan penyelamat kita pada waktu kita akan menyeberang, penyelamat kita pada waktu kita ditimbang amal ibadat dan kebajikannya, illallah, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Sejuta-juta la ilaha illallah ini kami amanahkan ya Allah pada detik-detik yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah, untuk detik-detik penghujung kami. Kalau ternyata pada saat ketika itu ternyata seseorang dalam keadaan hitam, dalam keadaan stroke, dalam keadaan koma, sehingga tidak sedari dan juga tidak dapat mengucap, tidak dapat bercakap, tidak dapat pula tidak dapat mendengar, maka inilah titipan amanah yang kami titipkan kepada Engkau ya Allah, agar inilah yang akan menjadi penghujung, sehingga dia merupakan khaira a'madi khawatimahu wa khaira ayyami yauma nalqaka, sebaik-baik umur kami adalah penghujungnya, sebaik-baik amalan kami adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari kami berjumpa dengan Engkau ya Allah ya Jal Jalaluh.
dengan kalimat la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut. Kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini dengan hadis yang ke 17. Hadis yang ke-17 sudah kita baca pada pertemuan kita kemarin, dan ini diantara daripada amalan yang elok kita amalkan. Alhamdulillah, kawan-kawan di mana saja berada yang melanjutkan atau juga yang studinya di Ma'had An-Nur atau juga di Ma'had Keluang, nampak ada bayangan hitam-hitam. Daripada mana hitam tuh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi perasan ada hitam-hitam di sini. Apa itu hitam? Ada bayangan hitam-hitam dan seperti ada orang. Pokoknya lalat. Lalat dia hinggap tepat pada kamera. Jadi sayapnya lalat itu berkibas. Setakat dengan sayap lalat saja peralatan canggih modern sudah jadi tidak canggih, sudah mampu untuk memberikan kecerahan dan juga dengan gambar yang keliang. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan munajat daripada seorang Badawi yang Nabi kita dengar, yaitu pada saat ketika dia setelah selesai melaksanakan sholat, yang Nabi kita perhatikan pada waktu dia berdoa, dia menyeru dengan ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhul tunun wa la yasifuhul wasifun wa la tughayyiruhul hawadis wa la yakhshad dawair wa ya'lamu mathaqilal jibal wa makayilal bihar wa adada qataril amtar wa adada warakil ashjar wa adada ma adama alaihi lail wa ashtaqa alaihi nahar wa la tuwari sama'un sama'a wa la ardun arda wa la bahrun ma fi qarih wa la jabalun ma fi warih ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yawma alqaka fihi. Itu adalah doa munajat daripada seorang Badawi, di mana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memperhitungkan, tanpa mengira banyak atau seperti apa dengan nilai dan juga dengan bilangan dan timbangannya, Nabi kita, emas yang Nabi kita dapatkan pada saat ketika itu, atau emas yang diambil daripada al-ma'adin yang diberikan kepada beliau, langsung saja Nabi kita berikan kepada Arabi berkenaan. Nabi kita tak katakan tentang pemberian tadi itu karena sebagai saudara mukmin atau sebagai orang yang soleh, juga karena ada hubungan silaturahim, karena ada hubungan keluarga, atau disebabkan karena dengan kebadawiannya, atau disebabkan untuk ta'lifil qulub, untuk ta'lifil qulub, untuk mentaklif hati-hati orang-orang yang lemah iman dan keyakinannya. Tidak. Nabi kita sebutkan kepada Arabi tadi itu, setelah Nabi kita tanyakan, anta tahu tak atas tujuan apa atau karena apa aku memberikan pemberianku yang banyak itu kepadamu? Dia mengatakan karena kita ada hubungan keluarga. Nabi kita bersabda, tidak. Itu aku berikan li husni sanaika Allah. Itu kena terlampau cantiknya sanjungan dan pujianmu kepada Allah Jalla Jalaluh. Ayo, sepanjang doa yang tadi itu, apakah pernah kita temukan di dalam hadis Nabi kita ajarkan kita untuk berdoa semacam itu? Jadi minta maaf dengan bahasanya ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung banyak tak ada masalah. Takkan Badawi tadi itu lebih mengerti daripada yang gelarannya Datu Mufti misalnya, atau yang ada PhD, yang punya gelaran, punya kajian tinggi daripada BI kepada MI kepada PhD, sampai dengan gelaran sanjungan dan pujian, ternyata tak ngerti juga tentang yang semacam itu adalah merupakan suatu perkara yang dianjurkan, yang kalau tidak pun dibolehkan dalam agama. Ada tak penjelasan Arabi Badawi tadi itu ngaji di fakulti mana?
Apakah lepasan fakulti syariat? Apakah lepasan daripada fakulti Yarmuk? Apakah lepasan daripada fakulti Madinah? Apakah lepasan daripada University Antarabangsa, UIE, UKM, UTM, tak ada. Tak bertalaki ilmu daripada sana sini. Tak bertalaki ilmu dengan salah seorang doktor, profesor, Maulana Kiai Babah Al-Alamah tu guru. Tidak ada. Hanya bertalaki makrifat, ilmu syahadat, ilmu tauhid, ilmu akidah, hukum, akam, syariat, halal dan haram daripada Sayyiduna Rasulullah SAW, dan juga bukan orang yang terbanyak dalam riwayat. Bukan orang yang senantiasa sebati dan selalu dengan baik Nabi di sana sini. Bukan juga merupakan sahabat yang awal masuk Islam, tanda Badawi saja. Ternyata dengan sanjungan yang semacam itu tidak merasa bersalah. Ini bukan mungkin sepintas kata atau sekilas bahasa, hanya dalam satu dua rangkaian kata-kata, tak panjang. Ya man la tarahul uyun, satu. Wala tukhalituhu dhunun, wala yasipuhul wasipun, wala tughayyiruhul hawadis, wala yakhshad dawair, ya'lamu mathaqilan jibal wa makayilal bihar wa adadaqat. Panjang sungguh. Dan juga mempunyai makna, dan juga mempunyai kandungan yang luar biasa. Mempunyai makna yang bagus, dan juga mempunyai kandungan isi yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Badawi dengan kebadawiannya tadi itu mempunyai dzauq, mempunyai ihsas, dan juga mempunyai perasaan, dan juga mempunyai neraca kalbi yang macam ini tidak terlarang. Yang macam ini tidak bercanggah. Yang macam ini tidak menyimpang daripada ajaran. Yang macam ini masih ikut ketentuan hukum hakam, dan juga tidak lari daripada panduan garis-garis besar haluan agama. Yang sehingga dengan baginda Nabi SAW atas sanjungan yang agung dan hebat tadi itu, Nabi kita berikan satu penghargaan, bukan yang setakat akur saja. Nabi kita berikan satu hadiah, dan hadiah tadi itu bukan karena dia Badawi, bukan karena ada hubungan keluarga, tapi hadiah tadi itu diberikan karena indah dan bagusnya sanjungan dan pujianmu kepada Allah Jalla Jalaluh. Berarti daripada sana dapat kita pahami, tak payah lagi bertalaki dengan yang punya PhD. Kalau ternyata masih belum mengerti dan juga tidak paham, kita bertalaki makrifat dengan Badawi yang diriwayatkan dalam hadis kita di sini. Hadis juga daripada Imam At-Tabrani, beliau mengatakan rijalnya adalah rijalus sahih. Selain daripada Abdullah bin Muhammad Al-Adrami, beliau pun juga thiqah. Berarti hadis tadi itu sahih. Maksud rijalnya rijalus sahih, rijal yang dipakai oleh ulama-ulama ahli hadis, seumpama Imam Al-Bukhari, dengan seumpama Imam Muslim, dengan seumpama ulama-ulama hadis lainnya, amsal Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Mustadrak, Sahibul Mustadrak, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi. Jadi menurut mereka itu para rawi-rawi yang beriwayatkan adalah rawi-rawi yang dipakai dalam hadis-hadis sahih, kecuali Abdullah bin Muhammad ini tidak ada di dalam nama-nama rawi yang terbabit dalam periwayatan hadis-hadis sahih, tapi beliau juga termasuk daripada rawi yang thiqah. Jadi kalau macam tu hadis mempunyai status hadis sahih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Yang dimana dengan rangkaian sana dan sanjungan daripada Badawi tadi itu, dan juga dengan penghormatan dan penghargaan daripada baginda Rasulullah SAW, kita mendapatkan satu panduan, satu neraca, dan juga suatu kaidah selama perkara baru dalam bentuk sanjungan, doa, salawat kepada baginda Rasulullah SAW, puji-pujian atau madaih kepada baginda Nabi SAW. Ada dalam berapa ribu macam bentuk salawat. Buka kitab seumpama Jila'ul Afham oleh Imam Ibnul Qayyim. Buka kitab seumpama Al-Qaulul Badi' bi Salat alal Habib bi Syafi'. Buka kitab seumpama dengan Sa'adatul Darain fi Salat wa Salam ala Sayyidil Kaunain. Ada dalam ratusan bahkan ribuan banyak macam bentuk salawat. Tidak semuanya warid, tidak semuanya mempunyai sanad bersambung kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi kenapa begitu banyak dan berkembang jenis-jenis sanjungan dan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh, sanjungan dan pujian
dan juga dengan macam-macam bentuk salat dan salam kepada baginda, atau juga dalam bentuk doa dan munajatnya. Sebab karena dengan mereka sudah mendapatkan acuan, sudah mendapatkan panduan dan bimbingan daripada Sayyidina Rasulullah SAW dalam rangka untuk menanggulangi, untuk menyikapi, untuk menanggapi perkara-perkara baru yang tidak Nabi kita ajarkan, yaitu metode dan juga manhaj yang Nabi kita ajarkan daripada sejumlah sekian rangkaian doa, munajat, bacaan yang dibaca oleh para sahabat. Selama tidak bercanggah, selama tidak bertentangan, Nabi kita akur. Kadang-kadang sebagai tanda Nabi kita akur dan setuju, Nabi kita bagi sanjungan dan pujian. Nabi kita katakan, aku telah melihat lebih daripada 30 malaikat. Aku melihat 12 malaikat. Aku melihat sekian ramai daripada para malaikat Allah Jalla Jalaluh berebut, berlomba-lomba untuk membawa dan juga untuk menyampaikan atau untuk mengangkat ucapan tadi itu kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau malaikat tak sampaikan, Allah dah mengetahui. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada instruksi larangan daripada bagi Nabi terhadap perkara-perkara baru yang tidak bercanggah dan juga yang tidak bertentangan dengan prinsip, dengan hukum hakam, atau juga dengan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan hadis yang kita riwayatkan kemarin, yang kita lanjutkan ulasan kita tentang doa, sana, sanjungan pujian daripada Badawi itu memberikan satu pencerahan, membuka wawasan pemikiran intelektual, ulama-ulama intelektual, ulama-ulama cerdik pandai. Tidak hanya pandai membid'ahkan, tapi juga pandai dalam menganalisa, dalam memberikan statement yang bagus, pencerahan yang bagus, fatwa yang bagus, keimanan dan keyakinan yang bagus kepada umat, khususnya di zaman yang serba bercelaru, di zaman yang serba membingungkan, di zaman yang serba dengan kita jadi serba salah. Ikut fatwanya siapa, ikut pendapatnya siapa, ikut pendiriannya siapa. Ya kita harapkan pencerahan dan bimbingannya ternyata justru membuat kita tambah bingung. Yang kita harapkan nasihatnya justru membuat kita tambah jadi tidak keru-keruan. Yang kita harapkan masukannya, panduannya agar kita lebih yakin, bagaimana kita semakin mantap. Justru ternyata tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak pernah mengaji. Tidak jauh berbeda statement dan juga dengan pendirian dan juga dengan pandangannya. Dengan orang yang mengaji talakinya secara asal-asalan. Kita inginkan kepastian yang pasti, kebersamaan dalam berfatwa. Memang dalam dunia fatwa itu tidak mesti atau tidak mutlak dalam fatwa itu dengan pendapat yang sama. Justru asalkan masing-masing mempunyai landasan dan juga mempunyai sudut pandang yang betul dan benar, boleh jadi akan terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka, tapi masing-masing mempunyai dalil. Tapi pada suatu ketika syubhat macam seperti dalil, setelah kita cek dan juga setelah kita selidiki, ternyata itu tidak tepat. Jadi seperti beberapa waktu yang kita katakan, di sebahagian tempat yang selalu melantunkan as-salatu bi rawahilikum, salat di tempat kediaman masing-masing. Suasana di kampung bening, tasbih daripada tanamannya, daripada pokok kelapa, pohon pisang, bunga, itu dengan pohon manggis, ini dengan rumput, itu dengan bunga melati, ini dengan bunga kertas, itu dengan sawit, itu dengan pokok getah, tuh sana nampak kelihatan tasik, masya Allah, tabarakallah. Dan juga sebelah sini ada pohon pepaya atau tembika, pepaya betik, atau di sebelah sananya juga ada pohon rambutan, masya Allah, tabarakallah, yang semuanya bertasbih dan suasana bening, tenang, hening seperti ini. Kira-kira di sebuah kampung yang jarak rumahnya saja dalam ukuran 2, 3, 40 meter bahkan lebih dari rumah ke rumah, jaraknya sejauh itu. Terus kita lantunkan pada waktu mengandangkan adzan as-salatu bi rawahilikum, disebutkan karena ada COVID-19. COVID-19 ada di mana? Mungkin ada di zon merah, di tempat-tempat tertentu. Takkan secara merata, sehingga sampai dengan kita membuat ketetapan hukum secara sama rata, yang secara pasti
dengan pandangan mata, kepala, dan hati juga pada masa yang sama bening dan bersih. Dan juga dengan penjagaan dan pemeliharaan Allah Jalla Jalaluh yang maha memelihara. Wallahu khairun hafizat. Macam mana kita sampai hilang keyakinan dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Dikiaskan itu dengan hujan. Macam mana kita kiaskan dengan hujan? Dikiaskan dengan seumpama becek, atau juga dengan seumpama jalanan yang tergenang air yang boleh mengotori pakaian. Benda itu sudah wujud, benda itu sudah ada. Dan macam mana perkara mubah, boleh untuk tidak salat berjemaah, boleh untuk tidak datang ke masjid, itu sampai dijadikan menjadi wajib. Dengan hati sampai kepada tahap dilarang untuk kita datang. Sedangkan asalnya tidak lebih daripada rukhsah, kelonggaran untuk tidak datang. Bukan harus tidak datang atau mesti tidak datang. Akan kan itu sudah melebihi daripada rukhsah, ketentuan hukum yang telah dibahas oleh para ulama-ulama kita dahulu. Jadi yang kita inginkan sekarang ini adalah fatwa, pandangan, pengamatan yang cermat dan juga yang berhati-hati demi untuk masa depan umat, demi untuk masa depan agama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmaka ya Rabbi. Kita lanjutkan. Jadi dengan hadis Badawi, mudah-mudahan itu akan lebih meyakinkan lagi kepada kita tiap perkara baru, seumpama perayaan Al-Isra' wal Mi'raj, seumpama menyambut tahun baru hijrah, seumpama memperingati hari ke-17 daripada bulan Ramadan yang pada hari itu berlakunya perang Badar, atau juga pada hari itu juga diperingati dan dirayakan malam nuzulul Quran, atau juga malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-20 diadakan upacara, diadakan majlis, atau juga pada hari Asyura, atau juga pada perayaan Zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari jadi, hari Bapak saja tak pernah beranjak daripada harinya. Coba minta maaf ya dengan bahasanya. Kita kadang-kadang macam dalam kehidupan kita itu seperti orang bodoh aja. Kalau kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesat bid'ah dhalalah. Tapi pada waktu kita memperingati hari jadi kita, tepat pada hari kita lahir. Kalau kita lahir pada 1 hari bulan Agustus, pada 1 hari bulan Agustus kita adakan. Nih sekejap lagi kita akan mengibarkan jalur gemilang, bendera Malaysia. Tepat pada harinya, tepat pada waktunya 31 Agustus nanti. Indonesia sudah pada 17 Agustus yang lalu. Tak ada pun kesensitivan kita, tak ada pun kata-kata memperingati hari kemerdekaan hukumnya haram bid'ah dhalalah. Kenapa? Kalau untuk pribadi kita mengadakan hari ulang tahun, khair-khair saja. Hari bapak, khair-khair saja. Hari ibu, khair-khair saja. Hari buruh, khair-khair saja. Hari anak, hari guru, khair-khair saja. Tak bercanggah pun. Tapi kalau sudah kepada baginda Nabi, ada apa hati kalian dengan baginda Nabi? Jangan-jangan masih ada sifat hasud, dengki. Ini jangan-jangan. Nabi kan kata tak pasti benda itu. Sebab kenapa? Sebab kepada yang martabat-martabat yang pertamanya bawah itu diperingati. Muhammad bin Abdul Wahab itu mereka peringati. Pernah mereka adakan seminggu dalam merayakan atau dalam memperingati. Tuh dengan bin Utsaimin, baju, jubah, pakaian peninggalan daripada beliau itu dikekalkan, disimpan. Tapi kalau ada orang yang menyimpan seumpama rambut baginda Nabi, seumpama tongkat, atau juga dengan seumpama darah bekam, atau yang seumpamanya, yang kita mempunyai sanad bersambung daripada turun timurun, tangan ke tangan, yang membuktikan itu memang daripada Sayyiduna Rasulullah atau bekas peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa diserang? Kenapa dibid'ahkan? Ada apa di dalam hati sebagian daripada mereka sehingga sampai bertanggapan, berpandangan buruk dan jorok, cicik, jelek kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul pada saat ketika kita mengabadikan bekas-bekas peninggalan daripada beliau, atau dengan kita menyanjung atau juga memujinya, atau juga memperingati hari kelahiran penghulu para nabi-nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jangan terberanjat.
Apa pula cakap maulid, cakap Islam merah, apa segala macam. Ini tajuk pengajian kitab Sunnah wal Bidah. Justru kitab ini ditulis untuk memberikan panduan, pencerahan, bimbingan, metode, manhaj kepada kita dalam menanggulangi, dalam menanggapi perkara-perkara baru dalam agama. Mana yang boleh, mana yang tidak. Bukan semuanya bantai, bukan semuanya dibantai, bukan semuanya dibelasah. Kullu bid'atin dhalalah, tiap yang bid'ah itu adalah sesat, tiap yang baru itu adalah sesat, dan tiap yang sesat itu akan membawa kepada neraka tanpa ada pengecualian. Kullu di situ diartikan secara umumi, mencakupi segala-gala perkara yang baru. Padahal kul di sana masih muhassas, umum. Di sana ada pentaksisnya, ma min amin illa wa khusus, tidak ada daripada perkara umum melainkan ada yang mentaksisnya. Jadi kullu di situ tidak umum, tidak mencakupi segala-galanya. Kullu di sana akan mencakupi perkara bid'ah yang sesat, perkara bid'ah yang tercela, perkara bid'ah yang bercangga, perkara bid'ah yang buruk. Nah, itu mazmumah, itu dhalalah. Tapi kalau tiap perkara baru tidak bercanggah, cantik, indah dan bagus, atau juga karena tercakup dalam payung syariat, atau tidak lari daripada matlamat dan juga daripada kebaikan, itu seperti yang berlaku di zaman baginda dan juga dengan setelahnya. Di zaman baginda mendapatkan restu dan juga mendapatkan pengiaan dengan baginda akur, bahkan dengan sanjungan dan pujian. Hadis yang ke-18, Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Imam Ibn Hibban daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Qala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, ini ra'aitu fi hadi lailah, aku bermimpi pada malam kemarin, bima yara'an naim, aku melihat pada malam kemarin seperti yang dilihat oleh seseorang. Ini ra'aitu fi hadi lailah bima yara'an naim, seperti yang dimimpikan. Aku melihat pada malam kemarin seperti yang dilihat oleh seseorang dalam mimpi. Apa dia? Ka'ani usalli khalfa syajaratin. Macam seperti saya salat di samping pokok kayu. Para itu ka'ani qara'atu sajdatan. Dan aku melihat macam seperti aku lagi sedang membaca surah Sajdah. Aku bermimpi seakan-akan aku salat di samping pokok yang pada waktu itu aku membaca surah Sajdah. Para itu saja rata ke atas judubi sujudi. Saya nampak perasaan sepertinya pokok itu sujud dengan sujudku. Para itu maka aku melihat, kata si rawi atau laki-laki tadi itu, saya melihat pokok kayu itu seakan-akan dia juga sujud dengan sujudku. Dan pada masa sujudnya dia berkata, Allahumma aktub li biha indaka ajra, ya Allah tetapkan ganjaran pahala di sisimu, waj'ali indaha indaka dukhra, dan jadikan sajdah itu sebagai satu simpanan berharga, wada'ani biha wizra, dan letakkan, padamkan, hapuskan dengan sajdahku itu dosa kesalahanku. Waqbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud, dan terimalah sujudku itu daripadaku sebagaimana kau telah menerimanya daripada Nabiullah Daud alaihissalam. Oke, coba pahami, kita analisa bersama. Seorang sahabat menceritakan tentang beliau termimpi di malam hari seakan-akan lagi sedang sembahyang di samping pokok. Dan pada masa bersembahyang beliau membaca surah Sajdah. Sampai pada masa sujud beliau pun juga sujud, dan beliau berperasaan pokok kayu itu juga ikut sujud sekali dengan beliau. Hanya yang menarik, aku mendengar pokok kayu tadi itu dalam sujudnya membaca doa. Doanya macam mana? Doanya Allah maktub li indaka ajra, Allah maktub li biha indaka ajra, waj'alha li indaka dukhra, wa anni biha wizra wa qabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud alaihissalam. Itu doa yang saya dengar daripada pokok tadi itu. Khair. Terus apa saja ceritanya? Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyiduna Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tadi itu, para itu lepas cerita laki-laki tadi itu,
Aku melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Sajdah, dan aku mendengar Nabi kita membaca bacaan yang semacam itu di waktu Nabi kita sujud, persis sama, bulat-bulat 100% macam yang dibaca oleh pokok kayu. Coba, wallahu alam, kalau seandainya berlaku benda macam itu daripada seseorang, terus nak beramal mungkin termimpi. Tadi dalam mimpinya dia bermimpi lagi sedang duduk di beranda masjid, terus dia ternampak pada masa itu dengan pokok kelapa sawit atau juga dengan pokok rambutan yang ditanam di samping kiri kiblat masjid, sujud terus baca doa. Kemudian pertanyaan tadi itu ditanyakan kepada orang yang suka membid'ah-bid'ahkan tanpa berpikir dan juga tanpa mengamati isi dan kandungannya. Wallahu alam, nah mungkin barangkali akan dikatakan nyanyok loh, takkan lo ikut pokok kelapa sawit dengan bacaan. Di samping itu pula mimpi. Gimana dengan kamu beramal dengan berpaduan kepada kelapa sawit? Memang kelapa sawit itu dapat wahyu daripada Allah. Rasa-rasanya orang yang sudah terbiasa membidah-bidahkan tidak akan jauh statementnya dan ucapannya daripada pandangan yang semacam itu. Tengok apa yang berlaku. Satu, mimpi. Kedua, bukan kibarus sahabah. Oh, kenapa pula? Memangnya ada beza antara kibarus sahabah dengan sigar sahabah? Ya, ada beza. Sebab kalau kibarus sahabah itu mereka adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Ibadahnya banyak, akidahnya mantap, keyakinannya kuat, pengorbanannya luar biasa. Itu kibarus sahabah. Seperti 10 sahabat yang pertama, tambah dengan ahlu badri, dengan ahlu bai'ati ridwan, yang agamaku terlebih dahulu, pengorbananku, jiwa ragaku, mati mampus sekalipun dalam rangka untuk mempertahankan agama. Kita tidak, dalam rangka untuk mempertahankan keuangan, harta, tata, kita korbankan agama kita. Kita rubah-rubah, tak kisah. Yang penting kita boleh selamat pada kita sudah mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dan keselamatan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Daripada seorang Badawi, hadis yang diriwayatkan sebelumnya, daripada salah seorang sahabat menceritakan tentang kejadian dalam mimpi. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Doa daripada pokok kayu. Kita tidak bertalak ilmu daripada pokok kayu. Akan tetapi, sebelum dengan kita komen, memberikan respon, tanggapan kepada apa yang dimimpikan dan apa yang didengar dan juga apa yang dibaca, coba kita tengok dulu. Kita tengok apa yang dibacanya, bagaimana isi kandungannya, apakah benda khurafat, bercanggah dengan halal dan haram, apakah dengan doa yang direkayasa oleh kita. Kenapa kita tidak pernah komen? Para masyayikh kita berdoa, guru-guru mereka yang di sini suka membid'ah-bid'ahkan orang itu juga macam-macam rekayasa doa mereka pada waktu mereka berdoa. Apalagi kalau dengan orang Arab. Orang Arab dia mudah untuk membuat rangkaian doa. Doa sesuai dengan keadaan. Kita pada masa pembukaan Ma'had, coba tengok rekaman pada masa Habib Umar mendoakan Abi pada masa peresmian asrama Ma'had Al-Makki di Kuching. Cantik isi kandungan doanya, bagus betul lantunannya, secara spontan beliau berdoa macam itu. Itu bukan kita dengar daripada Habib Umar, juga kadang-kadang daripada Habib Ali Jufri. Begitu kan daripada para masyayikh guru-guru Abi dahulu. Mereka doakan secara spontan sesuai dengan keadaan, juga sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan guru-guru Abi saja, guru-guru kawan-kawan kita yang mengaji di Madinah, yang mengaji di Yarmouk, atau yang mengaji di Jordan, yang mengaji di Mesir pun juga macam tu. Orang Mesir kalau pada waktu berdoa, selain daripada doa yang masuk, mereka buat rangkaian doa yang mereka rekayasa, yang mereka rakit sendiri, cantik isi makna dan kandungan. Kita juga selalu dengan doa tadi itu. Yo, kenapa tidak dikatakan itu bid'ah? Apakah kalau pada itu dengan guru-guru kami, kalau pada itu dengan ulama-ulama kita haram, bid'ah dhalalah? Tapi kalau pada itu dengan dosen-dosen, pensyarah-pensyarah, profesor-profesor daripada kalian itu boleh-boleh saja. Itulah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu gerbang hati kita semuanya. Pintu hati, pintu batin. Mudah-mudahan Allah berikan
pintu hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang suka membid'ahkan orang-orang yang terbabit dengan perkara-perkara baru yang tidak bersangka dengan hukum. Mudah-mudahan mulut mereka itu tidak jadi acuan, tidak macam seperti dengan acuan yang terkeluar daripada mulut itu bid'ah dhalalah saja, semata-mata sesat, bid'ah, haram, syirik, menggoncang iman dan akidah, menanggalkan iman dan yakin. Mudah-mudahan mulut tidak jadi acuan yang semacam itu. Hadanallah wa iyyakum ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Jadi kita berharap kalau seandainya dengan mereka ada dalil sekalipun, tetap juga kita katakan kami juga ada dalil, dan kami juga kami siapa kami? Kita ini tidak lebih daripada taklid kepada ulama, tapi ulama kita lebih hebat daripada ulama, daripada mereka. Itu saja. Ada satu ucapan daripada Akhi Al-Fadil Dr. Ar-Razi. Abi kenal beliau daripada YouTube, daripada Facebook, dan salah seorang daripada ilmuwan kita yang muttazin. Jadi yang tidak keburu-buru, bukan cuma tidak keburu-buru dalam mengeluarkan statement, juga tidak keburu-buru dalam menyampaikan. Kalau Abi masih laju lagi kan cakap pepe. Kalau beliau slow, pelan macam. Alhamdulillah Abi dapat masukan juga daripada beliau. Apabila kenal Abi, itu Abi tidak pasti dan tak kisah. Beliau kenal alhamdulillah, tidak kenal pun juga tidak ada masalah. Tapi Abi pastinya mengenal beliau daripada YouTube dan juga daripada rekaman-rekaman dalam Facebook dan juga dalam media massa. Itu satu hal yang patut kita kongsikan. Jazakallahu khairan jasa. Nampak beliau banyak bergelut dengan dunia tasawuf, dengan dunia sufi, dan juga dengan dunia tarikat, yang sehingga dapat memberikan pencerahan dan penjelasan yang walaupun sebenarnya sudah jelas, tapi disebabkan karena serangan demi serangan daripada kalangan salafi dan wahabi yang membabi buta ini, sehingga membuat yang jelas itu menjadi remang-remang, menjadi tidak jelas. Beliau bersihkan, beliau sapu kotoran-kotoran yang lekat, yang sebenarnya kalau tidak disapu pun tetap dia merupakan permata indah yang cemerlang. Nabi mendengar satu ucapan daripada beliau, elok kita ambil itu sebagai satu panduan kepada kita juga kepada orang ramai. Itu tentang hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada mautakum. Abi dah lama ada cakap tentang perkara baca Yasin di atas kubur, baca Yasin pada masa ziarah kubur, baca Yasin pada waktu kematian, pada waktu seseorang dalam keadaan nazar. Ketiga pendapat itu ada diulas dan sekian kali kita ulas. Rasanya pada masa di Perak hampir dalam 20 tahunan atau 18 tahunan lebih pada masa Abi dijemput oleh jabatan mufti untuk mengulas tentang amalan warisan yang diantaranya tentang bacaan Yasin di atas kubur. Dah lama tuh ada dalam YouTube. Tentang bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah terbagi kepada 2, bahkan ada mengatakan bid'ah terbagi kepada 5, panjang lebar. Jadi tentang bacaan Yasin amalan orang Melayu pada malam Jumat, dan juga secara khusus bacaan Yasin atas kubur atau pada masa ziarah kubur, itu jelas daripada mulut salafi dan wahabi bid'ah dhalalah, baca Quran atas kubur. Sementara tidak tahukah ada di antara daripada sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As itu berpesan agar dibacakan surah Baqarah setelah beliau dikuburkan. Jangan langsung selepas dikuburkan kalian beranjak, bersurai, juga berembus daripada kuburku, melainkan bacakan surah Baqarah, tunggu aku sepanjang masa kita menyembelih satu ekor onta atau lembu, kita sembelih, kita tanggalkan kulitnya, kita potong-potong dagingnya, atau kira-kira dalam masa lama mana, atau dalam rangka berapa waktu, dalam berapa menit, mungkin sampai berjam-jam.
menyembelih, menunggalkan kudutnya, memotong-motong dan mengagi-agikannya. Nah macam tu tunggu aku sehingga aku dapat pastikan kaifa uraji rusulah Rabbi. Itu pesan daripada sahabat yang seperti itu. Bahkan di dalam kitab Hilyatil Auliya oleh Imam Abi Nu'aim menceritakan tentang budaya amalan orang-orang Madinah di kalangan para tabi'in dan juga di kalangan para sahabat sebelumnya. Itu dikatakan mereka mengadakan bacaan-bacaan amalan yang mirip-mirip seperti dengan tahlil atau memberikan jamuan dan makanan itu pada hari pertama, kedua, ketiga sampai pada hari yang ketujuh. Boleh dibuka kitab Hilyatul Auliya. Itu pada waktu Abi menulis riwayat hidup salah seorang daripada ulama tabi'in, Al-Imam Al-Kisai, lupa nama, astagfirullahaladzim. Nanti Abi akan ingatkan kembali nama tabi berkenaan. Maaf sebelum terlupa, tadi pagi Abi berpindah-pindah daripada tempat ke tempat disebabkan kena terik matahari, sebab hari-hari sebelumnya itu suasana agak mendung, jadi Abi tidak tahu pancaran matahari yang kuat, terik matahari yang kuat itu di arah mana secara pasti. Nah, besok insyaallah Abi akan ambil tempat yang kira-kira kalau pada waktu terik matahari udah mulai naik dan panas pun Abi akan terelak. Satu, kedua, maaf dengan masalah mikrofon, ini udah angkat tinggi dah. Abi dengar-dengar ada awalnya pada masa baca hizib itu Abi tak cucu rapat, bukan tak cucu udah tapi tak rapat. Nah, itu jadi suara jadi tak sampai. Benar setelah Abi cucu rapat pun ternyata lebih kurang macam tu aja. Jadi kata sama aja. Atau masih tetap juga tidak jelas. Kenapa? Sebab yang hasil ini ke bawah sedikit. Jadi minta maaf sebanyak-banyaknya. Jadi ini kan Abi ini depan kamera nih atau depan handphone. Adalah nampak sedikit itu dengan komen tangan angku-angku yang macam tu. Ada orang bagi bunga, bagi yang tiup-tiup macam tu. Nampak juga. Ada juga yang macam seperti gelek-gelek macam tu, tengok juga. Tapi bacaan tu agak remang-remang lah. Di samping Abi tak fokus ke situ, Abi fokus pada apa yang Abi sampaikan. Jadi minta maaf semuanya, Pak Atih, Pak Alang, Matam, Mak Su, Pak Su, semuanya hadirin yang di sini dan juga yang di luar, di Indonesia, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di Riau, yang di Medan, yang ikuti live Abi pada tiap program kita adakan. Minta maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah anak-anak bantu tolong Abi di sini, tapi mereka selepas Abi live mereka ada pada ikut program masing-masing. Ada yang tidur-tidur, ada yang pergi-pergi, ada yang main-main. Jadi mereka dah tengok Abi mulai program atau mulai live dan mereka dah tak kacau Abi. Jadi mereka tak tahu apa masalah di samping, kalau mereka ada pun mereka tidak tahu apa sih permasalahannya. Itu minta maaf. Apa yang nak kongsikan daripada saudara kita Ar-Razi tadi itu, mudah-mudahan beliau di antara daripada ulama-ulama kita yang mempunyai sifat insaf, bijak, dan juga sifat keterbukaan yang lebih ketara atas perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, tidak mutlak harus menyebelahi pihak kita atau pihak Ahli Sunnah wal Jamaah atau pihak Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah, yang walaupun memang beliau daripada Ahli Sunnah wal Jamaah yang akidahnya Asy'ariyah dengan Maturidiyah, yang penting seseorang itu mempunyai sifat keterbukaan dan juga dengan pengamatan yang cermat. Jangan asal cakap saja, buat statement secara membabi buta. Perasaan dah dulu-dulu hanya dengar kasidahan anak, langsung buat statement. Itu adalah nyanyian jahiliyah. Itu adalah macam mana? Tidak pikir kan? Kalau tak guna bahasa nakal dengan bahasa hukum, guna rasional lah. Mana sampai dikatakan itu bukan salawat, itu bukan doa, dan juga bukan zikir. Macam seperti dengan seseorang yang buta,
komen di dunia ini nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada motor, nggak ada keindahan, nggak ada kecantikan, sebab aku tak tengok. Memang kena buta tak tengok lah. Macam itu itulah statementnya, secara membabi buta. Kalau dengar sekalipun, kalau paham bahasa Arab, ya hanana, luahan hati, perasaan seronok padaku dengan kita menyambut hari milad, hari kebangkitan, hari baginda menerima wahyu daripada Allah. Ya hanana, 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 ya hanana. ظهر الدين المؤيد بظهور Nabi Ahmad. Zahara, nampak agama yang perkasa, al-mu'ayyad, dengan wahyu, dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak seronok? Ya hanana Nabi Muhammad, seronoknya kami dengan Nabi Muhammad. Dalikal fadlu minallah, itu merupakan anugerah daripada Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Begitu Allah perintahkan, katakanlah dengan anugerah dan juga dengan pemberiannya. Ada tak kira-kira suatu anugerah dan pemberian kepada umat manusia, kepada alam semesta yang lebih agung daripada kebangkitan yang bermula daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian patut kamu untuk bergembira dan juga bersukaria. Bergembira yang walaupun daripada orang kafir itu, daripada Abu Lahab, membuat Abu Lahab boleh mendapatkan anugerah minuman daripada neraka jahanam yang dapat diminum dengan nikmat dan nyaman. Nabi kita katakan perkara itu berkat karena dengan Abu Lahab telah membebaskan Suwaibah yang memberikan informasi kepada beliau tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Orang kafir bergembira ternyata memberikan kesan yang bagus. Bagaimana kalau orang yang bergembira tadi itu dikala orang yang beriman? Ya hanana Nabi Muhammad, dalikal fadlu minallah. Allah ujung. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badrit tamami. Salawatlah kepada penghulu umat khairil anami al-Mustafa, sebaik-baik manusia. Sallu alaihi wa sallimu, salawat dan salamlah kepadanya. Sallu alaihi wa sallimu, syfa'lana yawma zihami. Allah, syok betul dengan kasidah ya hanana. Dikatakan tuh nyanyian orang jahiliyah, bodoh dah, minta maaf dengan bahasanya. Jadi kata Ar-Razi tentang bacaan Yasin itu di dalam kitab Ibnu Katsir, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tentang tafsiran surah Yasin, hadis itu kalau tidak sahih pun hasan. Lupa yang beliau katakan di situ, tapi tidaklah sampai kepada derajat lemah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah, juga ada dalam kitab Ustaz Imam Ahmad Ibn Hanbal, Iqra'u ala mautakum Yasin. Satu saja yang Abi nak kongsikan daripada Dr. Razi, dan banyak juga mutiara-mutiara indah yang beliau taburkan, yang beliau kongsikan kepada umat. Bahagia dan seronok saudara-saudara kita yang berada di Medan, yang berada di Sumatera, karena dengan kalian mempunyai salah seorang ustadz, salah seorang doktor MA itu daripada sana, yang mempunyai wawasan keilmuan yang bagus, pencerahan yang jelas, dan juga dengan penjelasan yang konkret terhadap masalah-masalah yang senantiasa selalu dicelarukan oleh saudara-saudara kita di kalangan Salafi dan Wahabi. Mudah-mudahan Allah berbanyak orang-orang yang seumpama mereka. Abi sanjung, yang baik Abi sanjung, yang baik Abi katakan baik, yang tidak Abi katakan tidak. Jadi Abi tidak bermujamalah dengan sesiapa, itu memang bagus. Seperti juga statement dan pernyataan daripada Ustaz Adi Hidayat. Masya Allah, tabarakallah, berikan daya ingatan, kecerdasan yang luar biasa, daya ingatan yang kuat. Ayat pada surah apa, ayat yang berapa, letaknya di sebelah kanan atau juga sebelah kiri.
hadis-hadis itu juga beliau hafal. Ya memang ada di antara daripada ketaksiran daripada beliau. Kadang-kadang dengan beliau mengeluarkan suatu pandangan pribadi yang pada hakikatnya itu bercanggah dengan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama yang lain, yang bagaimanapun kelebihan banyak yang Allah berikan, tapi tidak berarti kamil, tidak berarti sempurna dan bebas daripada kesilapan. Jadi panjang yang beliau katakan, yang didengar dalam Facebook atau dalam YouTube tak pasti. Jadi kata beliau, hadis itu menurut pengamatan saya, kata Dr. Razi, menurut sekarang beliau sebut dengan Abuya mungkin, atau Buya Razi atau seperti apa lagi sebutannya. Menurut pengamatan saya, di kalangan rawi-rawi yang terbabit dalam periwayatan hadis itu ada 2 orang rawi yang majhul. Itu menunjukkan bahwasanya hadis itu lemah karena ada 2 orang rawi yang tidak dikenal. Jadi menurut pengamatan saya hadis itu lemah. Tapi menurut Imam Ibnu Hibban hadis itu sahih. Beliau muat di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, di dalam kitab Sahih beliau. Dan juga tadi sudah Abi katakan menurut Imam Ibnu Katsir hadis itu yang Abi lupa antara hasan atau sahih. Tapi hati lebih berat, ingatan Nabi lebih berat mengatakan, beliau mengatakan hadis itu sahih oleh Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir tentang fadilah surah Yasin. Nah, jadi kata beliau kepada para pendengar yang paling membanggakan, kajian pengamatan daripada yang ada PhD, yaitu beliau Dr. Ar-Razi mengatakan hadis itu lemah. Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis itu sahih. Kalian kepada para pendengar di dalam masjid ramai, kalian ikut pendapatnya siapa? Ikut pendapat Dr. Ar-Razi yang sore hari kemarin buat kajian tentang hadis itu mengatakan hadis itu lemah, atau ikut Imam Ibnu Hibban dengan punya pengamatan hadis lebih mantap, lebih hebat, lebih agung dan juga lebih cemerlang. Itu orang yang munsaf. Nah, jadi ini nasihat kepada yang ada PhD. Wah, PhD daripada mana? Bangga sungguh. Kalau kamu mengatakan dhaif, tapi ternyata Imam Suyuti mengatakan hadis itu hasan. Imam Suyuti mengatakan benda itu boleh. Jadi kita orang bodoh nih ikut siapa? Hah? Ikut yang pakai spesialis? Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Nawawi, atau dengan kita ikut mereka-mereka yang dari sudut pendiriannya saja kadang-kadang goncang. Buat orang jadi bingung kadang-kadang. Ayo, siapa yang pertama yang memfatwakan tutup masjid? Pada masa tahun 2020 pada bulan 2. Kira-kira ada hampir dalam setahun 8 bulan yang lalu. Yang membuat kita jadi risau, bimbang, takut. Yang membuat dengan kita jadi bingung. Kalau ada PhD, tidak ada jaminan kalau dengan PhD yang mengeluarkan fatwa itu berarti mutlak kebenaran. Cukup bijak daripada Dr. Razi tadi itu. Razi mengatakan menurut kajian dan pengamatannya lemah, tapi menurut Imam Ibnu Hibban, menurut ulama lainnya hadis itu sahih. Maka kalian ikut pendapatnya siapa? Itu bijak. Jadi jangan sampai dengan kita maghrur, terpedaya dengan ilmu yang bahasa kita apa? Cetek kata orang yang sedikit ini. Jadi kalau tidak pun paling tidak kita ta'zim hormat lah. Sehingga sampai orang dibid'ah-bid'ahkan gara-gara karena dengan pengamatan daripada kita. Sedangkan ulama-ulama hebat, kita tidak kekurang ulama-ulama hebat daripada semua mazhab. Kesemuanya yang disesat-sesatkan oleh mereka itu tidak luput silsilah sanadnya, ya imma yang aliran atau dengan akidahnya itu adalah akidah ikut panduan Imam Asy'ari atau dengan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, dan tidak luput mazhabnya daripada mazhab yang 4, dan tidak akan luput juga kadang-kadang daripada keturunan Ahlul Bait. Ya imma silsilah sanad itu bersambung melalui syekh yang keterbabitannya ada keterbabitannya dengan tarikat, atau yang akidahnya Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Kalau mereka itu dikatakan sesat, seperti Bin Bas,
Nusaimin menyesatkan seumpama Imam Nawawi dengan sumpah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita memang betul-betul sudah tak ada ulama dalam kehidupan. Kalau ulama sehebat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mau dikatakan sesat dalam bab akidah. Sumpah Imam Nawawi juga dikatakan sesat dalam bab akidah. Jadi kira-kira siapa yang betul? Tapi kemungkinan betul dan benarnya itu adalah mereka. Sebab mereka pertama lebih terdahulu dan juga dengan yang namanya hawa nafsu, yang namanya godaan, perangkap, lingkungan dan masyarakat tidak sudah dahsyat seperti zaman kita sekarang. Kalau dengan sumpama kita nak bertanya kepada diri masing-masing, kira-kira pernah tak dengan kita melaksanakan salat yang khusyuk? Kalau kita katakan kita ini betul-betul tulus ikhlas dalam menyampaikan, kadang-kadang yang namanya ria, yang namanya sum'ah, yang namanya ujub itu tidak pernah lepas daripada kita. Paling mungkin biasanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang riayanya banyak, ada yang riayanya sedikit. Soalnya, kalau pada itu kita tengok pemandangan cantik, ada rasa seronok. Rasa seronok itu takut kalau akan membawa kita kepada ujub. Mereka tak ada langsung. Benda-benda semacam itu tulus ikhlas karena Allah. Tidak mempertimbangkan bagaimana nanti komen pandangan orang ramai tak kisah. Mereka nak komen lagu manapun, yang penting aku mendapatkan pandangan, tatapan, ridho dan kasih sayang, mahabbah, restu daripada Allah. Allah sahaja. Makanya dengan mereka tak pedulikan orang-orang. Sampai mengeluarkan statement dan pernyataan. Tengok ucapan pernyataan daripada mereka di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Hilyatul Awliya, arti daripada ikhlas, dapat menyamaratakan antara dipuji dengan dicerca. Sedikit kita tidak ada perubahan. Tidak seronok pada waktu dipuji dan juga tidak berasa sedih dan kecewa saat ketika kita dicerca. Itu kita sudah sampai ke martabat itu jauh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimallahu mra'an. Moga seseorang itu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah, arafa qadra nafsihi, yang mengetahui kadar nilai diri pribadi dia sendiri. Oh, panjang hari ini. Tak apa. InsyaAllah faedah. InsyaAllah berkat. Jadi pokok kayu yang sujud baca doa, ternyata Nabi kita ikut membaca seperti doa yang diceritakan oleh laki-laki yang bermimpi tadi itu. Jadi seakan-akan pokok kayu pun merasa tidak bersalah untuk mengucapkan doa semacam itu. Karena kalau kita analisa, kalau kita amati secara cermat, tidak ada yang bercanggah. Memang itu reality, memang itu adalah hakikat. Pengen mendapatkan ganjaran pahala, agar itu menjadi simpanan yang berharga, agar menjadi asbab keampunan dosa, dan agar Allah perkenankan dan juga Allah terima, sebagaimana Allah berkenan menerimanya daripada Nabiullah Daud alaihissalam saat ketika melakukan sujud syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana kalau dengan sahabat yang mendengar itu masih oke lagi. Tapi ini dengan baginda yang memimpikan bukan baginda. Tapi Nabi kita mendengar cerita. Nabi kita baca ucapan, sanjungan, doa. Macam yang dibaca oleh pokok kayu tadi itu. Jadi silsilah sanadnya kepada siapa? Kepada yang bermimpi, kepada pokok kayu. Yang Nabi kita respon positif. Yang paling tidak Nabi kita juga baca semacam itu. Ini juga satu tunjuk ajar, pengajaran, panduan, pencerahan, bimbingan daripada Sayyidina Rasulullah SAW terhadap tiap perkara baru, agar jangan sampai dengan kita terburu-buru dalam memberikan hukuman atau dalam memberikan vonis, menghukum dan juga memvonis. Jangan keburu-buru dalam menetapkan suatu ketentuan sebelum kita kaji selidik, belum kita pelajari isi kandungannya, apakah dia bercanggah dengan hukum ataupun juga tidak. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Nanti tapakuh marah-marah pula ke Abi. Hampir dalam 55 menit satu buah hadis yang dibacakan. Oke, sabar. Abi tambah satu buah hadis lagi supaya hitungan kita cukup dalam 1 jam. Karena tadi kita mula pada pukul 12.08, kita juga berakhir pada pukul 12, pada pukul 1.08 atau 9 menit. Hadis yang ke-19. Hadis adzan dan qomat. Itu dimimpikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbuh, wasarat masyru'ah,
yang mimpi adzan dan qomat tadi itu menjadi masyru', menjadi dianjurkan karena atas pengakuan daripada baginda Rasulullah SAW, bahkan itu menjadi sebagai salah satu daripada syiar agama. Ingat, adzan tidak dikumandangkan sabda Nabi di satu tempat, melainkan Allah akan tempatkan, melainkan Allah akan amankan tempat itu daripada bencana atau daripada musibah, atau juga daripada bala. Kalau seandainya pihak kerajaan membatasi jumlah bilangan yang sembahyang di masjid sekalipun, tetap adzan dikumandangkan dengan menggunakan sound system yang lantang dan jelas. Kalau salat di masjid hanya setakat dalam beberapa orang pun seperti masa kita sekarang ini, jangan sampai adzan secara remang-remang. Kumandangkan adzan sejelas-jelasnya, senyaring-nyaringnya. Kita jamaah di rumah, kumandangkan adzan dan qomat. Kita jamaah di surau, kumandangkan adzan dan qomat. Jika masjid saja yang dibenarkan untuk salat di masjid, kumandangkan adzan dan qomat dengan lantang dan nyaring, supaya gema adzan itu akan mengejutkan, bahkan akan melenyapkan dan memusnahkan COVID-19 daripada negara kita semuanya. Kita berdoa, sama-sama berdoa, mudah-mudahan dengan menteri, dengan Perdana Menteri baru kita itu dengan Tan Sri Ismail Sabri. Ismail nama salah seorang nabi, Sabri kesabaranku, Sabri daripada sabar, Ismail Sabri. Mudah-mudahan dengan Perdana Menteri baru kita, beliau akan diberikan kekuatan dengan staf dan juga dengan kru dan dengan kabinet yang akan dibentuk nanti, dan juga dengan semua pihak yang mendapatkan amanah daripada Allah untuk membentras dalam hitungan hari, paling lama pun minggu, tidak sampai berbulan-bulan. Bukan dimulai dengan 1 minggu, akhirnya menjadi 2 minggu, akhirnya jadi berbulan-bulan, tidak. Tapi dalam masa waktu yang relatif singkat, mudah-mudahan keberkatan daripada Nabiullah Ismail alaihissalam yang membantu orang tua beliau Nabiullah Ibrahim dalam rangka untuk membangun Ka'bah. Jadi, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, makam Ibrahimnya, Hijr Ismailnya, Al-Ka'batul Musyarrafahnya, di antara daripada yang terbabi dalam pembinaannya itulah Nabiullah Ibrahim, dan dengan beliau diperintahkan Allah untuk menyuruh umat manusia melaksanakan ibadah haji, dan dibantu oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, putra yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim. Mudah-mudahan dengan peristiwa dengan 2 orang bapak dan anak yang membangun Ka'bah akan bangun juga kebenaran yang pertama di negara kita, kemudian juga akan bangun pemusnah dan juga pelenyap kepada COVID-19 di negara kita, sehingga tidak lagi dengan kita kadang-kadang jadi tersekat, tegamak, malu kadang-kadang pada waktu ditanya udah divaksin atau belum, udah di swab test atau belum, udah di rapid test atau belum. Mudah-mudahan tidak ada lagi bahasa itu, lenyap itu semuanya, sebagaimana pada waktu Nabiullah Ibrahim melenyapkan patung-patung berhala pada waktu mereka melaksanakan upacara ritual, upacara keagamaan mereka di zaman Raja Namrus. Musnah patung-patung kecuali illa kabiruhum hadza. Itu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, putra beliau adalah Nabiullah Ismail. Jadi kita optimis dengan kita berharap dengan nama salah seorang nabi, kebangkitan, kejayaan, keberhasilan dalam beberapa minggu ke depan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini akan teratasi dengan cermat dan baik, dan juga dengan lenyap serta merta dengan kudrah dan kuasa Allah Jalla wa ala. Hada wa billahi taufik. Jadi besok kita akan komen kembali tentang adzan dan qomat yang dimimpikan oleh Sayyidina Zaid ibn Abdi Rabbuh, Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbuh, yang pada akhirnya Nabi kita akur. Jadi memang masyru'nya karena Nabi kita akur, tapi pada masa yang sama itu dengan permulaannya adalah daripada mimpi. Hada wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin.